Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas vektor bagian ketiga dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi vektor pada bagian ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dot product, proyeksi skalar, proyeksi vektor, cross product. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan dot product perkalian titik. Yang pertama secara aljabar. Silakan diperhatikan. Vektor AB ini merupakan vektor pada dimensi 2, A1, A2, B1, B2. Maka, perkalian dot product A dot B adalah A1, B1, A2, B2. Perhatikan. Begitu pula dengan A dan B pada dimensi yang ketiga. Perkaliannya, A dot B sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini. Diketahui vektor A dan vektor B, keduanya pada dimensi yang ketiga. Ingat, dimensi yang ketiga mempunyai sumbu X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. I, C, K. Maka, dot product A dot B sama dengan 2 kalikan 5, 3 kalikan 1, kemudian min 1 kalikan 4. 10 plus 3 min 4. Sehingga A dot B hasilnya adalah 9. Berikutnya, dot product pada bagian yang kedua. Perkalian titik secara geometri, silahkan diperhatikan. Vektor A, vektor B, di mana kedua vektor ini mempunyai titik pangkal yang sama. Sehingga muncullah theta. Theta ini merupakan sudut antara dua vektor. Sehingga dot product didefinisikan sebagai A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Kemudian kita akan mereview kembali tentang cosinus pada sudut istimewa. Jika theta sama dengan 0 derajat, apa yang terjadi? Jika sudutnya sama dengan 0 derajat, maka A dot B-nya sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Karena nilai cos 0 sama dengan 1. Kemudian, jika sudutnya θ-nya sama dengan 90 derajat, maka A dot B sama dengan 0. Dot product disebut juga dengan perkalian dalam Euclid dan disebut juga dengan perkalian skalar karena hasilnya berupa skalar atau angka. Kemudian kita akan latihan soal terkait dengan dot product. Diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Kemudian diketahui pula panjang vektor A dan panjang vektor B. Pertanyaannya, tentukanlah A dot B dan A dot A plus B. Baik, kita akan kerjakan A dot B sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B cos theta. Kita akan masukkan 4 kalikan 5 cos 60 derajat. 20 cos 60 derajat sama dengan setengah, sehingga A dot B sama dengan 10. Yang kedua, A dot A plus B. Kita akan kalikan terlebih dahulu. A dot A plus A dot B. A dot B sama dengan 10. A dot A sama dengan panjang vektor A kuadrat.
4 kuadrat sama dengan 16, 16 plus 10, sehingga hasilnya adalah 26. Latihan soal yang kedua terkait dengan dot product. Diketahui vektor A dan B saling tegak lurus dengan A dan B pada dimensi yang ketiga. Tentukanlah nilai dari P-nya. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini. Kita akan mulai dengan perumusan A dot B. Kemudian di soal diketahui bahwa vektor A dan B saling tegak lurus, sehingga sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Artinya, nilai cos-nya adalah 0. Sehingga mengakibatkan A dot B-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari A dot B-nya. Diketahui vektor A, vektor B, kemudian A dot B sama dengan 3 kalikan 6, min 4 kalikan 1, min 2 kalikan min P. 14 plus 2P. Kita akan kembalikan ke sebelah kiri, di mana A dot B-nya sama dengan 0. Dan P-nya pasti akan ketemu. Sehingga P di sini adalah min 7. Sangat mudah, bukan? Baik, untuk materi yang kedua terkait dengan proyeksi skalar. Vektor A, vektor B. Proyeksi skalar A pada B adalah C. Perhatikan, dari vektor A ini kita akan tarik suatu garis yang tegak lurus dengan vektor B. Sehingga muncullah suatu proyeksi skalar A pada B, yaitu C. Di mana C didefinisikan sebagai nilai mutlak dari A dot B per panjang vektor B. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini. Diketahui vektor A dan B. Maka, proyeksi skalar A pada B adalah... Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan mencari A dot B-nya terlebih dahulu. Ingat, A dot B secara aljabar 3 kalikan 1, 5 kalikan 1, min 1 kalikan min 2. Sehingga A dot B sama dengan 10. Langkah selanjutnya kita akan mencari panjang B. Panjang B sama dengan akar dari 1 kuadrat min 2 kuadrat. Akar 6. Kemudian kita akan masukkan ke perumusan. A dot B sama dengan 10, kemudian panjang vektor B sama dengan akar 6. 10 per akar 6. Karena 10 per akar 6 tidak rasional, kita akan rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 akar 6 per 6. Kemudian kita akan latihan soal terkait dengan proyeksi skalar. Diketahui dua vektor U dan V pada dimensi 3. Proyeksi skalar 2U plus 3P pada V adalah... Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini. Pertama, kita akan misalkan terlebih dahulu 2U plus 3V ini sebagai A. Kemudian V ini adalah B. Proyeksi skalar A pada B adalah A dot B per panjang vektor B. Artinya, langkah pertama kita akan mencari 2U plus 3V. 2 kalikan vektor U, 2 kalikan semua elemen pada vektor U, dan plus 3V. 8, 5, 3. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari A dot B. Di mana A 853, kemudian B, vektor V, 23 min 1.
A dot B sama dengan 16, 15, min 3. A dot B sama dengan 28. Kemudian kita akan mencari panjang vektor B. Di sini adalah panjang vektor V. Akar dari 2 kuadrat, 3 kuadrat, min 1 kuadrat adalah akar 14. Sehingga proyeksi skalar 2U plus 3V pada V, A dot B sama dengan A dot B 28, kemudian panjang vektor B sama dengan panjang vektor V akar 14. Kita akan rasionalkan, sehingga hasil akhirnya adalah 28 per 14 akar 14. Materi yang ketiga adalah proyeksi vektor. Proyeksi vektor A pada vektor B didefinisikan sebagai A dot B per vektor B kuadrat kali vektor B, di mana hasil dari proyeksi vektor ini berupa vektor. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini. Diketahui dua vektor A dan B pada dimensi yang ketiga. Proyeksi vektor A pada B adalah... Baik, untuk langkah yang pertama kita akan mencari A dot B terlebih dahulu. 5 plus 2, sehingga A dot B sama dengan 12. Kemudian yang kedua, kita akan mencari panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar 6. Kemudian kita akan selesaikan, kita akan masukkan ke dalam persamaan A dot B-nya 12, kemudian akar 6 kuadrat sama dengan 6. Vektor B-nya 12 per 6 sama dengan 2. Kita kalikan dengan vektor B, sehingga proyeksi vektor A pada B adalah 2 min 4. Dalam bentuk persamaan IJK, 2I plus 2J min 4K. Materi yang keempat adalah cross product. Perkalian vektor, dua vektor ini sebagai pengayaan, silahkan diperhatikan. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini. Diketahui vektor A dan vektor B, maka cross product A cross B sama dengan, perhatikanlah caranya, IJK, kemudian vektor A, 1, 2, 3, vektor B, 2, min 1, 1. Caranya, kita akan menambahkan dua kolom pertama dan kolom kedua, sisi sebelah kanan. IJ, 1, 2, 2, min 1. Kemudian A cross B, caranya, dari kiri atas ke kanan bawah perkaliannya. I kali 2 kali 1, J kali 3 kali 2, K kali 1 kali min 1. 2I plus 6J min K. Kemudian, dari kiri bawah ke kanan atas. 2 kali 2 kali K, min 1 3I, 1 kali 1 kali J. Yang merah dikurangi yang biru. 2I, min 3I, 5I, 6J, min J, 5J, kemudian 5K, min 4K, min 5K. Inilah hasil dari A cross B-nya. Demikianlah tadi pembahasan singkat vektor pada bagian yang ketiga. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.